Sampun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi salawatullahi alaihim ajma'in. Wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin was sahabati wal karamati wat tabi'in wa immatul qurra wa al-hadithil mufassirin wa sadatul sufiyatul muhaqqiqin wa sanidul qudbarabani wal 'arifin samadina syedana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz wa ila arwahil ulama'il arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wa usan ila ruhil al-alim al-alama Muhammad bin Hasan Husaini asy-Syahiri bi Abi Suja rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihim amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajatina wa jaddatina wa syekhina wa syekhina satibina wa wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulillah lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya baca matan Abi Suja-nya. Untuk mempersingkat waktu, nanti penjelasannya tetap kita menjabar ke Fathul Qarib maupun malah yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami utawi iki iku kitab nerangake poso. Wa syaraitu wujubi syiyami utawi pira-pira syarat wajibe poso iku salah satu telu. Iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Syarat wajibnya puasa ada 3. Al-Islamu suci Islam wal bulughu lan balik wal aqlu lan akal. Duweni akal, sehat akal. Wal qudratu lan kuwasa ala somi ing atase poso. Ini di dalam Fathul Qarib dijelaskan lafaz salah satu asya'a itu sakit. Sakit itu maksudnya sakitun itu maksudnya dalam matan yang lain itu tidak ada kata salah satu asya. Kenapa demikian? Karena di dalam perinciannya ternyata ada 4: Islam, balik, akal, qudrah, begitu. Sementara di awal disebutkan salatah. Salatah itu kan 3, tapi ternyata di rinciannya menyebutkan 4: Islam, balik, akal, qudrah. Nanti penjelasannya nanti ya. Wa faraidu shaumi utawi pira-pira fardune poso. Maksudnya fardhu ki rukun. Iku arba'atu asya'a ana 4 pira-pira perkara. Aniyatu suwiji niat wal imsaku lan ngeker menahan diri anil akli saking mangan wa syurbi lan ngombe. Wal jima'i ya nggih. Wal jima'i ay al imsak anil jima' wal jima'i lan jima' wa ta'ammudil qai'i lan nyengojo muntah waladhi iki iso dimaknani mubtada iso atop waladhi utawi perkara utawa waladhi lan. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, jima, ta'amudul qai dan perkara-perkara yang itu. Waladhi utawi perkara yuftiru kang batalake apa aladhi atau yafturu kang batal bihi kelawan aladhi sapa asaimu wong poso. Jadi perkara yang membatalkan puasa atau seseorang yang puasa akan menjadi batal karena perkara-perkara itu. Ya kan? Asyratu asya'a iku asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. Ma suwiji barang wasola kang tumeka amdan hale sengaja ila jaufi maring weteng. Weteng maksude lambung ya jauh. Awir raksi utawa sirah. Wal huknatu lan sontek, nah cara bahasa iki sontek. Fi ahadi sabilane ing dalem salah suwijine dalan loro.
Jadi sajane ya ora mung sontek, tapi memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dua jalan kemaluan, depan maupun belakang. Berarti nek misalkan tidak melalui kedua jalan itu batal atau tidak? Nah, nanti kita bahas. Wal qai'u lan muntah amdan hali sengaja. Wal wat'u lan wati al jima' amdan hali sengaja fil farji ing dalam farji. Nah, terus nek wati bukan pada farji batal atau tidak? Wal inzalu lan inzal ngetokake mani an mubasyaratin saking ketemuan kulit. Nah, saiki nek ngetokake mani tapi orang nganggo ketemuan kulit, itu itu batal atau tidak? Wal haidul lan haid wan nifasul lan nifas wal junun lan idan wariddatul lan murtad. Wa yustahabu lan sunahake fi shaumi ing dalam poso apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Ta'jilul fitri suwiji apa jenengane ngasekake moka, ngasekake buka, mendahulukan berbuka. Wa ta'khirus sahuri lan sing nomor loro, wa ta'khirus sahuri lan ngakhirake sahur. Ini nanti yang menjadi persoalan adalah kapan waktu itu sahur. Wa tarkul hajri lan ninggalake elek, ninggalake perkara Allah minal kalami saking ucapan, berarti ya termasuk bohong, menghujat dan sebagainya, ucapan yang buruk. Wa yuhramu lan den haramake apa siamun poso, apa siamun poso khamsata ayamin ing dalem 5 pira-pira dina al-aidanis suwiji dina loro id karone, berarti Idul Adha lan Idul Fitri. Wa ayyamu tasyrik lan pira-pira dina tasyrik asalatakan telu. Nah, wa yukrahu saumu yaumil syak. Wis oke, penjelasan lebih lanjut saja. Yang penting matanya untuk bukan kita baca ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab atau fasal menjelaskan tentang puasa. Ini saja nih kita baca pas Ramadan, tapi karena Ramadan kebetulan kita libur ya kita lanjut pada Ramadan Syawal gitu. Bahkan Syawal juga sudah habis ini. Ini tidak apa-apa. Syarat wajib puasa ada 3 atau 4 gitu ya. Yang pertama, Islam 2 balik, 3 berakal, 4 mampu untuk puasa. Berarti nah, kalau dia bukan orang Islam wajib puasa enggak? Enggak wajib. Makanya kadang menjadi sebuah problem bagi kita, dan itu fenomena unik. Misalnya di siang-siang Ramadan itu, misalkan ada warung buka, jenengan setuju orang? Setuju enggak? Setuju. Kenapa setuju? Ayo, kenapa? Ya, menghormati yang tidak puasa. Nah gitu kan. Jadi yang dihormati sebenarnya yang puasa, tapi malah justru yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ya itulah fenomena unik. Tapi secara hukum memang, ya kalau memang dia bukan orang Islam ya tidak puasa kan gitu. Atau bahkan seorang Muslim sekalipun yang sedang melakukan safar atau bisa jadi karena udzur, karena sakit misalkan, wajib puasa enggak? Enggak. Jadi misalkan jenengan safar ke mana, rumahnya mana, yang sekiranya boleh ada masafah safar Jakarta berapa kilo? 400 kilo, 500 kilo ya, 400 lebih. Berarti kan boleh tidak puasa itu. Tapi misalkan dari Salatiga sampai Jakarta
menggunakan mobil pribadi, terus mau mampir makan nggak ada warung buka, itu gimana? Ya problem lagi kan. Terus berarti nek ngono mending puasa saja lah gitu. Tapi ya untung masih ada warung buka kan gitu. Maka kadang itu fenomenal lagi. Maka kadang kita itu dihadapkan permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya kalau baiknya ya, kalau memang yang punya warung itu orang Muslim, ya jangan buka gitu. Tapi kalau sekiranya memang yang punya itu non Muslim, kok ternyata masih buka, ya kita jangan melarang, karena memang mereka tidak berkewajiban untuk puasa. Apalagi mereka jualannya itu di pinggir jalan, yang bisa jadi tujuannya untuk memberikan fasilitas kepada orang non Muslim maupun orang Muslim yang safar, yang tidak puasa. Apalagi menjelang hari-hari akhir Idul Fitri itu kadang banyak orang yang mudik. Ya kan, kalau mudik kan mesti tetap musafir semua itu. Itu kalau nggak ada warung buka ya mati di jalan bisa jadi. Itu contoh. Maka ya kadang kita itu ya saklek dengan hukum, tapi ya kita harus paham keadaan yang ada. Jadi biar nggak ikut-ikutan sweeping warung buka kan gitu. Karena prinsipnya yang wajib puasa adalah Muslim. Muslim pun tadi di nomor 4 itu al-qudrah, seorang Muslim yang sudah balik, berakal sehat, tidak gila, tidak sedang koma, dan mampu untuk puasa. Ya. Kalau dia Muslim tapi tidak mampu puasa, berarti apa yang harus dilakukan? Apa? Misalnya orang tua umur 80 mau puasa nggak kuat, berarti bayar fidyah. Berapa fidyah itu? Satu apa? Satu karung. Satu apa? Satu mut atau satu sok? Ayo, satu sok atau satu mut? Ayo, satu mut itu berapa? Beda loh ya, satu mut satu beda. Coba nanti dicari lagi. Fidyah itu satu sok atau satu mut, kan gitu. Kalau di konversi ke liter berapa liter? Berapa? 3,5, 2,5, tenang nih. Ini kan lebih apa mau fidyah loh, bukan zakat fitrah loh. Jenengan bu. Ayo, berapa kilo atau berapa liter? Kemarin ada yang membayar fidyah? Tidak ada. Dari keluarga ada yang bayar fidyah? Ada nggak? Mungkin kakeknya, neneknya ada yang bayar fidyah enggak? Ada. Berapa bayarnya? 2,7 kilo atau 2,7 liter per harinya? Per hari. Terus bayarnya berapa kilo gitu akhirnya dalam satu bulan? 270 itu Pak. Itu berasnya dibayar per kilonya jadi 270 kayaknya. Kan 30 hari, ya katakan 29 atau 30 hari. Satu harinya berapa? Fidyah itu kan dihitung per hari, dikalikan berapa hari dia tidak puasa. Nah, satu harinya berapa? Satu sok atau satu mut. Mungkin kalau pakai hitungan-hitungan mumet, udah kemarin pas fidyah kakek atau nenek berapa per hari, dihitung berapa kilo? 1,7 2,7 per hari. Penane itu murah sekali itu. Coba nanti dibuka ya, dicek ya. Kalau di terjemahan ada enggak Pak? Kalau pas waktu ngaji di ujian guru kula 1 mut itu 6 on setengah. 6 on. 1 mut atau 1 sok fidyah itu? 1 mut. 1 mut.
1 mud sama dengan 6 on 6 on setengah. setengah. 6 on sebenarnya 6 koma ya, 6 koma sekian. Biasanya ada yang menggunakan 7 on. 7 on untuk 1 hari atau 1 kali makan. Nah, itu yang menjadi penafsiran para ulama itu beda. Ada yang 1 hari itu 1 mud, ada yang mengatakan 1 mud untuk 1 kali makan. Berarti kalau orang itu umumnya makan sehari berapa kali? 3, berarti 3 kali 1 mud. Bahkan jenengan kalau baca buku-buku modern yang menjelaskan tentang fidyah bagi orang yang tidak mampu puasa, itu ada yang mengatakan per harinya 1 mud, ada yang mengatakan 3 mud. Dan jenengan mau ambil mana monggo. Tapi kalau mau ambil yang lebih banyak, yaitu lebih baik. Tapi kalau mau mengambil yang 1 hari cukup 1 mud, itu sudah ada dasarnya, gitu saja. Itu ya, Islam, balik, akal, kudrah. Kalau tidak kudrah, bayar fidyah. Tapi kalau kudrahnya itu bukan syar'i, bukan syar'i karena usia, misalkan sakit. Kalau sakit berarti harus qadha. Atau misalkan karena gila, koma, qadha enggak? Qadha. Oke, qadha nggih. Jadi yang fidyah hanya orang yang tidak mampu puasa karena faktor usia. Atau misalkan ada orang sakit yang kemudian sampai meninggal. Misalkan kecelakaan, sebenarnya masih muda, masih mampu untuk puasa, tapi karena kecelakaan koma tidak sadar diri, kemudian sampai meninggal. Itu diqadha atau difidyah? Fidyah, itu aja ya. Jadi misalkan ada keluarga atau siapapun yang diketahui sekiranya kok dia koma misalkan sampai meninggal, ya difidyah saja. Meskipun di dalam fikih nanti ada, di dalam keterangan fikih yang dalam kitab yang lebih besar, itu boleh bagi ahli waris atau keluarga itu mengqadha. Tapi ini jarang kita dengar ya. Misalkan ada orang sakit tadi koma sampai meninggal, belum sempat qadha, ya tidak sempat karena memang koma sampai meninggal, maka ahli warisnya tidak perlu bayar fidyah tapi qadha. Ya, tapi ini tidak populer karena mengqadha itu lebih berat daripada bayar fidyah gitu. Atau termasuk misalkan ada orang tua yang tidak mampu tadi kan fidyah, tapi ternyata ada setelah meninggal belum bayar fidyah, udahlah nanti diqadha saja di monggo, tapi ahli waris. Terus wafara itu saumi, rukunnya puasa itu ada 4, cuman kadang yang populer itu 1, ada 2. Yaitu adalah niat dan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Gitu aja. Jadi niat, yang kedua menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Itu kalau yang 2. Tapi kalau di sini 4, berarti niat, menahan diri dari makan minum, nomor 3-nya menahan diri dari jima, nomor 3 menahan diri untuk tidak melakukan muntah dengan sengaja. Terus baru disebutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi ya sama saja sebenarnya, rukun puasa itu ya 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Makan, minum, jima, ta'amudul qaid dan lain-lainnya yang nanti kita sebutkan. Pertama niat. Niat itu di awal dulu ketika kita masih di kitab wudhu ya, itu kan ada qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Berarti menyengaja sesuatu dibarengkan dengan melakukan ibadah yang dimaksud atau ibadah yang disengaja. Tapi itu terkecuali untuk 2 ibadah. Yang pertama ibadah puasa, yang kedua ibadah haji. Karena apa? Sulit bagi kita untuk berniat di awal kita melakukan ibadah tersebut.
Untuk puasa, kapan puasa itu dimulai? Ayo, kapan puasa dimulai? Dari imsak, bener ya? Ya bener. Masa dari imsak kita puasa? Ayo, pengertian puasa itu kapan? Menahan perkara yang membatalkan puasa dari apa sampai apa? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sekarang siapa yang bisa memastikan terbitnya fajar itu jam berapa plus lebih detik berapa, menit berapa, detik berapa? Bisa enggak? Sementara kadang jam kita itu beda-beda. Ilmu falak sekalipun mungkin bisa menentukan terbit fajar itu jam 4 lebih 20 menit misalkan, lebih sekian detik. Tapi kan biasanya enggak. Di jadwal-jadwal imsakiyah yang kita miliki itu tidak akan menyebutkan sampai per detiknya. Misalkan 44 lebih 20, 4 lebih 21, atau 4 lebih 2 dan seterusnya. Detiknya disebutkan enggak? Enggak. Sementara kita tidak bisa memastikan kapan persisnya fajar itu terbit. Jam 4 lebih berapa menit, lebih berapa detik. Seandainya tahu sekalipun, itu pun hanya orang-orang tertentu. Seandainya orang tertentu ini pun kemudian membuat jadwal sedetail-detailnya. Sekarang pertanyaannya adalah jam siapa yang kita gunakan? Ayo, sekarang jam ini dengan di jam HP dengan sama enggak? Beda. Jam itu dengan jam HP saya kadang beda. Jam di HP jenengan dengan jam HP saya bisa jadi beda. Sulit sekali menentukan kapan terbitnya fajar. Atau kita betul-betul pas waktu terbit fajar itu kita langsung berniat. Sangat sulit sekali. Karena bisa jadi kita ketika habis sahur makannya terlalu kenyang terus tidur, ya gitu. Atau ngantuk, tidur enak, ngantuk misalnya. Ternyata karena ketiduran bangun-bangun sudah jam 5. Berarti kita melewatkan terbitnya fajar. Maka kasus di dalam puasa dan haji itu menjadi pengecualian. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada pengecualiannya. Niat itu muqtarinan bi fi'lihi, tapi dikecualikan untuk ibadah puasa dan haji. Ketika jenengan mau haji misalkan atau umroh, rukun pertama apa? Niat dengan apa? Ihram. Ihram itu di mana? Ayo, ihram itu di mana? Di mikot, Mina. Di mikot. Mikot akan mikot itu kan ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu berarti waktunya hari apa? Kan gitu. Zaman makan itu tempat, berarti tempat mikot itu di mana? Itu nanti kalau jenengan belajar di bab haji itu nanti ada mikot. Kalau orang Indonesia yang datang dari timur itu nanti mikotnya di mana? Orang yang datang dari selatan mikotnya di mana? Itu ada 7 kalau tidak salah tempat-tempat mikot zaman itu. Sekarang masalahnya adalah kita kadang terbang menggunakan pesawat. Di atas pesawat itu kadang kita sudah melewati mikot itu. Nah, padahal kita pas di atas pesawat harus niat. Susah sekali, kan gitu, susah sekali. Apalagi mungkin di pesawat kita tidur. Nah, itu contoh. Maka kasus di dalam haji dan puasa niat itu menjadi pengecualian, tidak harus muqtarinan bi fi'lihi. Ini nanti kita sampai jam berapa? Sak cukupnya. Ya, sak cukupnya, sak rampungnya. Itu puasa. Lah kapan niat di dalam puasa menjadi dua pendapat besar di dalam fikih. Yang pertama mazhab Syafi'i dan yang kedua mazhab Maliki. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu lailan, jenengan baca di Fathul Karimnya itu di luar kurung itu di situ disebutkan lailan.
an-niyatu bil qalbi fa in kana shaumu fardhan ka Ramadan aw nadharan fala budda min iqa'in niyati lain. Jadi niat itu harus pada malam hari. Kapan malam hari itu? Sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi misalkan jenengan habis maghrib langsung niat itu sudah sah. Itu langsung sah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau sholat fardu itu harus malam. Kalau sholat sunnah boleh pagi sebelum waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu di mana matahari diperkirakan tepat di atas kepala kita. Masuknya waktu zuhur. Jadi misalkan pagi-pagi belum sarapan, belum minum, langsung diniatkan puasa sunnah boleh. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadan itu harus setiap malam. Setiap malam. Maka di dalam redaksi di situ disebutkan wa akmalu niyati shaumihi ayyaqula asyahsu, dan sempurna niatnya puasa itu adalah seseorang mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana dari kisarati. Di situ ada kata shauma ghadin, saat aku berniat puasa untuk hari besok. Ghadin itu kata besok, artinya ghadin kan besok. Maka setiap malam aku berniat puasa untuk hari esok. Mazhab apa? Syafi'i yang umum kita ikuti. Kalau di dalam mazhab Maliki boleh niat sekali untuk 1 bulan. Ya, boleh niat sekali untuk 1 bulan. Jadi kalau kita bacakan niat mazhab Maliki itu nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan. Kan gitu. Aku berniat puasa seluruh bulan atau seluruh hari pada bulan ini Ramadan. Kan gitu. Bedanya di situ. Tapi kita gunakan yang Syafi'iyah. Berarti setiap malam. Terus wajibu at-ta'yin di Fathul Qaribnya. Wajibu at-ta'yin fi shaumil fardhi. Di dalam puasa wajib itu harus ada ta'yin. Ta'yin itu penentuan, ditentukan, dijelaskan sejelas-jelasnya puasa apa yang kita lakukan. Ramadan, oh berarti aku berniat puasa Ramadan. Kan gitu. Kalau wajib ya. Misalkan nazar, berarti aku berniat puasa nazar. Nazar karena apa? Gitu. Tapi kalau di dalam puasa sunnah tidak wajib ta'yin. Misalkan aku niat puasa sunnah, sudah cukup. Tidak perlu sunnah apa? Hari Senin, hari Kamis, puasa sunnah. Oke, kalau kelahiran, nah orang Jawa poso metu, kelahirannya Jumat Pahing, berarti setiap Jumat Pahing puasa. Nah, itu kan kalau orang Jawa kan gitu. Itu nggak perlu niat, nggak perlu ta'yin maksud saya. Tidak perlu ta'yin. Tapi kalau dalam fardu berarti ada ta'yin. Puasa apa? Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an arba'i fardhi syahri Ramadan. Nah, kata Ramadan itu ta'yin. Termasuk ta'yin itu ta'yin fardiyah. Jadi hukum. Berarti tadi nawaitu shauma ghadin an arba'i fardhi. Nah, fardhi, kata fardhi, fardun wajib itu berarti ta'yin untuk menjelaskan bahwa kita sedang akan melakukan puasa wajib. Gitu. Ini bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya. Oh, puasa sunnah ya, Pak. Terus yang kedua, al-imsak anil akli wa syurbi wal jima' wa ta'amudul ghaib, menahan diri dari makan, minum, jima', terus ta'amudul ghaib, menyengaja untuk muntah. Berarti kalau tidak sengaja batal enggak? Tidak batal. Ya kan, naik mobil muntah-manting, mabuk, muntah-muntah, ya enggak batal. Enggak batal. Nah, duduk di belakang, ya kan, terus naik ke kopeng,
dalannya mutar-mutar zigzag, yang di belakang bisa jadi mabuk. Terus muntah, dan muntahnya itu tidak batal. Tapi kalau sengaja muntah, misalkan jarinya dimasukkan ke mulut terus mual, muntah, batal. Itu termasuk jima bagi yang sudah berkeluarga, jima tapi di situ ada kata ta'amud. Ta'amud itu berarti sengaja. Kalau tidak sengaja, lupa, ya tidak batal. Tapi masa nggak sengaja ya, kita iya nggak mungkin. Ya bisa jadi mungkin karena di ruda paksa kalau bahasa sekarang. Ya, diperkosa ya berarti nggak sengaja, ya nggak batal. Waladhi yuftiru bihi as-shaim asyratu asya. Perkara yang membatalkan orang yang puasa ada 10. Ma wasala amdan ilal jawfi awi rasi. Awi rasi berarti mulut ya maksudnya ya. Sesuatu yang masuk atau sampai ke perut, ke lambung kita dengan sengaja, baik termasuk itu mawasala amdan ilal jawfi awi rasi. Jadi misalkan makan minum itu kan berarti sengaja. Kalau tidak sengaja makan minum batal enggak? Tidak, kan gitu. Jadi ada takyid, ada batasan amdan, disengaja. Kalau tidak disengaja berarti tidak batal. Nah ya kalau sudah menjadi keseharian saya kira tidak mungkin lupa. Kalau pas puasa Ramadan pertama bisa jadi lupa karena tidak pernah puasa sunnah. Pas awal Ramadan lupa sarapan pagi, tapi lupa ya tidak batal gitu. Tapi kalau yang membatalkan adalah yang amdan ilal jawfi, termasuk wal hukmah fi ahadis sabilain, ya kan, memasukkan sesuatu atau sontek atau apapun tapi melalui dua jalur tadi, kubul atau dubur. Ini yang kemudian menjadi ikhtilaful ulama, perkara yang masuk tapi tidak melalui dua jalur itu. Ya bahkan ya bisa tidak hanya dua jalur sebenarnya, tapi berapa? 7 ya. Mulut, hidung, telinga ada 2, terus kubul, dubur 5. Jadi kalau telinga 2 berarti 6. Lubang hidung ada 2 berarti 7, bener kan? Mulut 1, lubang hidung 2, lubang telinga 2, berarti sudah 5, kubul, dubur. Itu kan lubang ada 7. Jadi dari 7 itulah yang membatalkan puasa. Berarti kalau tidak dari 7 lubang itu yang menjadi persoalan. Misalkan sontek, sakit, kemudian pergi ke dokter, sontek, batal enggak? Ayo, batal enggak? Kalau infus batal enggak? Jenengan lemes, wah aku puasa lemes banget nih, tolong dong diinfus. Kemudian diinfus, batal enggak? Apa bedanya? Yang sontek biasa tidak batal, kalau yang sontek infus batal. Infus kan tetap iya. Apa? Perbedaannya apa? Infus masuk ke lambung enggak? Ada itunya apa? Nah itulah yang kemudian menjadi pembahasan panjang di dalam fikih-fikih kontemporer ya. Kemudian para ulama kontemporer itu membedakan, kalau sekiranya sontek itu bisa membuat kenyang atau bisa menggantikan makan atau minum, maka batal. Misalkan infus itu kan bisa menggantikan cairan minuman atau bahkan bisa menimbulkan energi pengganti makanan, maka infus itu batal. Tapi kalau misalkan sontek dalam rangka berobat, misalkan sontek karena demam kemudian disontek antibiotik, itu tidak batal. Meskipun ulama sebagian mengatakan makruh. Kenapa makruh? Kalau memang tidak kuat puasa ya sudah nggak usah puasa, batalkan saja, nanti dibayar ketika sudah
sehat, kan gitu. Jadi enak. Ngapain kalau sakit nggak ada puasa? Lawang tidak puasa saja boleh, cuman nanti qadha. Maka bagi orang yang tetap bersikukuh untuk tetap puasa, tapi kemudian berobat, kemudian disuntik, itu makruh. Itu bedanya di situ. Betul nggih? Jadi memasukkan sesuatu yang mana itu sampai pada perut atau lambung. Wal qai'u amdan, kemudian muntah dengan sengaja, wati dengan sengaja, fil farji. Nah ini juga kemudian bagaimana kalau wati itu bukan fil farji. Nah ini yang menjadi perdebatan. Para ulama tetap mengatakan batal. Misalkan wati di dubur, belakang itu dubur kan? Dubur. Misal, atau misalkan bukan farji adami tapi farji hewani, seseorang mensodom kambing misalkan, mungkin enggak? Ya bisa jadi itu batal puasanya enggak? Tetap batal karena berlaku hukum qiyas. Jadi mau jalur depan, jalur belakang, mau manusia, mau hewan sama tetap batal. Terus inzal an mubasyaratin, mengeluarkan mani tapi dengan bertemunya kulit itu bisa dengan jalur jima, dengan jalur wati, atau biliat dengan tangan, ya kan, atau yang lainnya, tidak perlu disebutkan. Kan itu berarti kalau kulit ketemu kulit itu yang batal, itu semua sepakat. Tapi kalau misalkan bukan dengan kulit, berhayal, jenengan pas puasa delalah melihat sesuatu kemudian inzal, batal tidak puasanya? Inzalnya tidak ada sentuhan, terus pokoknya justru karena berhayal membayangkan sesuatu keluarlah mani. Di situ para ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, karena dengan khoyal itu kan tidak ada sentuhan. Yang membatalkan, yang disepakati itu adalah an mubasyarah, ketika ada sentuhan, baik jima, wati, biliat, baik tangannya sendiri maupun tangan orang lain, atau kulit, tidak harus tangan, bisa kaki, terus pokoknya kulit sendiri atau kulit milik orang lain, itu yang batal. Tapi kalau dengan khoyal, berhayal, itu para ulama mengatakan ada yang membatalkan, ada yang tidak. Bahkan jenengan pernah mungkin mendengar ceramahnya salah satu seorang ustadz, tapi bukan ala aswaja kita ya. Itu ada yang mengatakan keluar mani itu tidak batal. Ya kan, pernah dengar enggak? Siapa? Ustadz siapa? Ada ya? Ada yang pernah dengar atau pernah lihat videonya yang mengatakan bahwasanya keluar mani itu tidak batal? Ya itu tadi, kalau kita itu merinci, kalau keluar maninya itu mubasyarah batal, tapi kalau tidak mubasyarah itulah di situ khilaf. Tapi kalau kemudian dalam ceramahnya mengatakan keluar mani secara mutlak itu tidak membatalkan puasa, itu salah baca atau salah ijtihad atau salah dengar, itu saja. Berarti itu keliru ya. Terus haid, nifas, gila, murtad, jelas. Wa istahabu bisawm thalathatu asya'. Kita percepat jam 7 lebih. Sudah isya ya. Disunahkan di dalam puasa 3 perkara. Yang pertama takjilul fitri, mensegerakan buka. Insya Allah kalau ini aman. Yang kedua takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Nah ini menjadi problem di tengah masyarakat kita. Akhir waktu sahur itu kapan? Tadi berarti awal waktu puasa itulah akhir waktu sahur. Tadi awal waktu puasa kapan? Terbitnya fajar. Berarti misalkan jam 4:20 itu adalah masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar. Jam 4
19 kita makan boleh enggak? Boleh secara hukum. Tapi tadi masalahnya adalah kita itu tidak bisa memastikan kapan terbitnya fajar. Yang pertama. Yang kedua, jangan hanya cukup mengandalkan jadwal imsakiyah. Ada yang belajar ilmu falak di sini. Ada yang belajar ilmu falak. Yang syariah, fakultas syariah ada enggak? Pernah belajar sama Pak Rifa Jamaluddin? Nah, pernah dijelaskan tentang waktu imsak ya? Belum. Pelajaran apa? Tafsir. Oh ya, berarti enggak ya. Di jadwal imsakiyah itu sudah memakai waktu ihtiyati. Waktu ihtiyati itu waktu kehati-hatian, antisipasi. Jadi misalkan di waktu sahur, ya berarti waktu sahur, kemudian setelah sahur berarti waktu subuh. Misalkan di jadwal itu tertulis 4.20, itu sebenarnya masuk subuhnya itu belum tentu 4.20. Biasanya waktu ihtiyati itu 2 sampai 4. Rata-rata 2 kalau di jadwal. Jadi kalau waktu subuh itu 4.20, bisa jadi sebenarnya subuhnya itu 4.18. Ngerti ya? Ada yang 4, berarti 4.16. Maka kemudian karena tadi waktu ihtiyati, apalagi kalau kita mengandalkan azan, wah itu fatal lagi. Fatal lagi kalau kita mengandalkan azan, wah belum azan subuh, ayo kita makan lagi, wah itu fatal. Karena apa? Orang azan subuh itu biasanya sudah mundur dari jadwal. Katakan subuh itu jam 4.20, bisa jadi azannya 4.25. Ada nggak orang azan itu tepat waktu? Nggak ada. Pasti mundur walaupun 1 menit. Ya kan? Apalagi muadzinnya sedang ngantuk ketiduran, nah itu mesti mundurnya lebih dari 5 menit. Kan gitu. Kadang masuk waktu, kadang di luar sana sudah azan baru wudu. Ya kan, terus baru azan, itu telatnya sudah bisa jadi 5 menit. Maka jangan mengandalkan azan, tapi waktu. Maka kenapa para ulama Syafi'iyah khususnya, karena yang memakai itu rata-rata Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu kemudian membuat sebuah model baru. Mau dikatakan bid'ah ya silakan, begitu aja. Ada waktu imsak. Nah itulah, waktu imsak itu adalah waktu ihtiyati untuk mengantisipasi biar kita itu berhenti makan dan minum, termasuk perkara yang bisa membatalkan puasa sebelum betul-betul masuk waktu fajar. Dan itu mau dikatakan bid'ah ya monggo silakan, tapi yang jelas ada dasarnya. Kalau istilah imsak itu memang bisa dikatakan itu perkara baru, tapi prakteknya itu sesuai dengan Nabi. Banyak riwayat di mana Nabi itu diceritakan sebelum subuh itu dikumandangkan azan, itu Nabi sudah terbiasa berhenti makan, diperkirakan membaca berapa ayat? Ayo, berapa ayat? Nabi setelah makan sahur kemudian diperkirakan membaca Al-Quran. Berapa ayatkah yang dibaca Nabi? Baru muadzin Rasul yang subuh itu siapa namanya? Ayo, Bilal atau Abdullah bin Umi Maktum? Ayo, untuk subuh itu ada 2 orang. Untuk subuh dan fajar ya. Satu Bilal, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Tapi yang subuh ini Bilal atau Abdullah? Ayo, sejarah azan itu dicari lagi. Ini tak kasih tahu semua, nanti nggak belajar itu, nggak mencoba mencari. Kalau subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu Bilal, betul nggih? Tapi kalau subuh Bilal atau Abdullah bin Umi Maktum dicari, itu dicari. Jadi Nabi itu setelah sahur Nabi membaca Al-Quran diperkirakan berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat itu pirang detik? 50 ayat. 50 ayat tapi murad talan, tartil. Ayo,
jenengan baca 50 ayat tartil, artinya tartil itu tidak terlalu cepat banget ya. Ya, itu kira-kira berapa menit? Ayo, coba di surat pendek, apalagi kalau Baqarah mesti 50 ayat itu sudah setengah juz lebih, kan gitu. Kalau di surat-surat pendek juz 30, surat An-Naba berapa ayat? Belum ada 50 ya. Jenengan baca surat An-Naba tapi murattal, kira-kira butuh berapa menit? 15 menit, semuanya. Murattal ya, bukan mujawad ya. Murattal, tahu murattal? Tahu ya, tartil ya. Misalnya Musyari Rasyid baca surat An-Naba itu kira-kira berapa menit? 7 menit selesai? Atau 10 menit? Ya kurang lebih 10 menit ya. Karena murattal. Tapi nek macane cepet ya itu 1 menit selesai itu. Benar, 1 menit selesai. Tapi kalau murattalan insya Allah ya sampai 10 menit ada. Atau 5 menit lah. Tapi 5 menit itu kan belum 50 ayat itu An-Naba. Nah, berarti ditambah surat An-Nazi'at. Berarti An-Naba dan An-Nazi'at ya katakan 10 menit lah, atau 7 menit sampai 10 ya. Ya itulah jarak antara subuh dengan imsak. Maka kenapa ijtihadnya Mbah Zubair, tahu ya Mbah Zubair ya, yang sholat juga. Mbah Zubair itu dulu cikal bakalnya berdirinya Fakultas Syariah. Mbah Zubair itu di dalam buku falaknya itu ihtiyatinya sampai 10 menit. Jadi waktu subuh dengan imsak itu jaraknya 10 menit. Jadi diperkirakan 10 menit sebelum subuh itu sudah tidak makan, tidak minum. Itu kalau Mbah Zubair. Tapi kalau di jadwal imsak ya paling cuma 8 menit, 7 menit. Ya nanti cobalah. Maka ini menjadi perhatian kita bersama. Ya kalau memang sekiranya sudah imsak, sudah kita berhenti makan, berhenti minum. Terkecuali kalau memang kita itu bangunnya kesiangan. Ya belum kesiangan, belum siang sih. Ya terlalu akhir mendekati waktu subuh. Maghrib atau subuh di jadwal imsak itu jam 4.20, kok baru bangun jam 4.10 misalkan. Langsung ke dandapan, bingung cari makan, cari minum sampai jam 4:18 baru selesai ya tidak apa-apa. Jadi kalau memang sudah terlanjur dalam rangka menghabiskan makanan ya monggo dihabiskan. Tapi kalau sekiranya bisa sahur lebih awal ya kan, maka tadi 10 menit sebelum subuh berusahalah untuk berhenti. Caranya gitu. Itu waktu ihtiyati. Bukan dalam berarti takhirus sahur itu kita nunggu adzan subuh baru berhenti, tidak. Tapi kita takhirus sahur itu kita batas akhirnya imsak, kecuali kalau tadi kita kesiangan, belum siang ya. Kita yang terbangun telat, kemudian kita makan minumnya mepet dengan subuh, tidak apa-apa. Gitu. Tetap tapi kan sudah imsak tapi saya belum sahur, ya sudah makan aja tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan sudah sahur, udah kenyang kok leha-leha sambil ngemil sambil ya itu enggak, jangan. Gunakan waktu imsak ketika sudah sahur sebelum imsak. Tapi kalau pas mepet imsak ketika sahur ya habiskan sampai selesai. Yang penting jangan sampai waktu subuh. Karena ketika waktu subuh apalagi adzan itu fatal. Kita menggunakan patokan adzan itu berarti fatal. Karena orang adzan itu biasanya sudah mundur waktunya. Jadi takhirus sahur. Wa tarkul hajri meninggalkan, wa tarkul hajri minal kalam termasuk meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik, ya kan? Bohong, menghujat orang lain, menipu dan sebagainya. Bahkan kalau menurut Imam, kalau tidak salah Imam Asfihani, Al-Asfihani itu nama lengkapnya saya lupa. Kalau tidak salah Al-Asfihani, betul. Itu mengatakan orang yang hajru minal kalam, orang yang mengatakan ucapan tidak baik itu tetap membatalkan puasa. Tapi kalau dalam mazhab jumhur
itu tidak batal puasa, tapi menggugurkan atau mengurangi pahala puasa. Jenengan puasa tapi gosipnya nggak pernah berhenti, itu berarti tidak batal puasa tapi pahala puasa berkurang atau malah tombok bisa jadi kan gitu, karena terlalu banyak yang digosip. Tapi kalau tadi Imam Al-Asbihani itu batal puasa. Jadi kadang kita sering dengar, wah kamu kok bohong batal puasanya, itu dalam arti apa, batal pahalanya kalau madzhab Syafi'i. Tapi kalau madzhab Imam Asbihani batal beneran, berarti harus qadha itu. Berarti betul-betul kalau puasa itu tidak boleh berucap yang tidak baik. Ya untung kita itu madzhabnya Syafi'i, hanya pahalanya saja yang berkurang gitu. Wa yuhramu siyamun, siam puasa yang diharamkan ada 5 hari Id, Idul Adha, Idul Fitri, dan hari Tasyrik. Ini yang menjadi kebingungan adalah kadang seringkali terjadi perbedaan hari raya. Yes, sesuai dengan apa yang kita yakini saja. Gitu aja. Yang penting itu kita pakem. Misalkan begini, kita awal Ramadan itu ikut ruqyah, maka penentuan Idul Fitri kita harus dengan ruqyah. Itu saja. Kalau jenengan ikut yang hisab, berarti nanti awal Idul Fitri atau awal Syawal harus hisab. Jangan main enaknya, memulainya menggunakan ruqyah, mengakhiri Ramadan dengan hisab. Itu nanti fatal, bisa jadi puasanya jadi 28, fatal. Kalau awal ruqyah, akhir ruqyah, karena Nabi itu mengatakan sumu li ruqyatihi wa afdiru li ruqyatihi. Jadi kalau puasanya karena ruqyah, maka akhirnya juga harus ruqyah. Tapi kalau awal hisab, akhir juga harus hisab, biar tidak ada perbedaan. Yaitu kata, cuman kan umumnya kalau di kita ya ruqyah, pemerintah kita juga ruqyah. Maka biasanya di akhir-akhir bulan Sya'ban itu ada ruqyah untuk penentuan awal Ramadan. Terus di tanggal 29 Ramadan ruqyah lagi untuk menentukan besok itu Idul Fitri atau 1 Syawal atau belum. Kalau sekiranya ruqyah belum tampak, maka berarti besok 30 Ramadan. Tapi kalau sudah tampak berarti besok 1 Syawal. Maka puasa Ramadan itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Tapi rata-rata yang pernah dialami oleh Nabi itu 29. Rata-rata yang dialami oleh Nabi itu 29. Karena Nabi itu lebih mendahulukan ruqyah. Ruqyah itu rata-rata 29. Jarang ruqyah sampai 30. Terkecuali mendung. Jadi pas ruqyah awal Ramadan cerah, pas ruqyah akhir Ramadan mendung, itu bisa jadi 30. Tapi kalau pas ruqyah awal Ramadan kok mendung, berarti kan besok belum Ramadan. Itu mesti ketemunya 29. Mesti ketemunya 29. Tapi kalau awal Ramadan kok tidak mendung, berarti bisa tampak bulan besok puasa. Terus di akhir tanggal 29 mau ruqyah kok mendung, apalagi hujan, oh berarti itu 30. Maka enaknya ruqyah itu gitu, rata-rata 29. Itu sesuai dengan apa yang pernah terjadi di masa Nabi. Itu jenengan coba cari di rujukan, terserah mau Google atau buku, Nabi itu puasa berapa kali? Coba, ayo. Nabi menjalani puasa Ramadan itu berapa kali? Masa 1 kali? Ayo, 2, 4. Sebutno akan piro. Ayo, berapa? Nanti ketemu itu. Sekarang awal puasa Ramadan itu disyariatkan tahun berapa Hijrah? Ngitungnya kan gitu. 3 apa 2? 2. Nabi sedo itu tahun berapa Hijrah? 9 atau 10? 10. Berarti kalau 10 Nabi puasa Ramadan berapa kali? 8 atau 9? 10 tahun Hijrah itu bulan apa?
Bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan? Berarti 8 tahun apa 9 tahun? 9. Hitung dulu. Intinya itu ya. Intinya Nabi itu puasa Ramadannya lebih banyak yang 29 karena Nabi menggunakan patokan ru'yah. Tapi kok ada yang menggunakan hisab? Ya memang di dalam Al-Quran ada yang menjelaskan tentang hisab. Tapi praktek Nabi itu ru'yah. Tapi dua-duanya tetap sah. Mau hisab sah, mau ru'yah sah. Cuman Nabi lebih mendahulukan ru'yah. Itu saja. Ada pertanyaan enggak? Monggo. Monggo. Kan suntikan kalau menambah kayak energi kan batal di puasanya. Tapi bagaimana dengan berbekam? Bekam malah mengurangi energi ya? Bekam itu mengurangi energi atau menambah energi? Mengurangi. Iya, habis bekam itu lemes atau enggak? Lemes. Disedot darah. Orang habis bekam itu lemes. Lah nanti jadi enak badannya itu bisa jadi setelah sekian jam. Bisa jadi besoknya. Orang bekam itu habis bekam dianjurkan langsung makan yang banyak untuk mengembalikan energi dari darah yang dikeluarkan, meskipun itu darah kotor, tapi kan tetap energinya terkuras. Nanti merasakan nikmatnya bekam itu biasanya 1 hari setelahnya. Jadi lebih enteng, lebih apa itu biasanya seperti itu. Maka bekam itu memang kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Karena kaidahnya yang membatalkan itu adalah yang masuk, bukan yang keluar. Kecuali tadi hanya mutah. Kalau muntah itu tetap itu kan keluar tapi tetap batal. Tapi yang selain muntah itu kaidahnya dalam mazhab Syafi'i itu nanti di fikih-fikih apa ya, takrir sabidah atau apa itu ada penjelasan yang masuk. Oh yang masuk itu yang batal, tapi yang keluar tidak batal. Maka orang bekam itu keluar atau masuk? Bukan kok masuk, keluar, mengeluarkan darah, maka tidak batal. Tapi karena orang bekam itu biasanya setelah bekam itu lemes, meskipun nanti sekian jam kemudian jadi enak ya, tapi setelah bekam itu lemes bener, lemes. Karena keluar darah banyak, meskipun itu darah kotor lemes, maka makruh. Tapi tidak sampai batal. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, sepertinya batal. Saya pernah baca di dalam mazhab Maliki itu batal. Maka itu nanti sebenarnya menjadi konsekuensi ketika orang yang bermadzhab Maliki atau kita niat ala madzhab Maliki tadi. Kita puasa Ramadan, tapi niatnya bukan mazhab Syafi'i, tapi niat ala madzhab Maliki. Maka ketika kita berniat ala madzhab Maliki, kemudian kita bekam, berarti puasanya batal. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i bekam itu tidak batal, cuma makruh. Maka sebenarnya para ahli bekam, apa jenenge bekamis apa ahli bekam. Ahli bekam itu tidak menganjurkan berbekam di saat puasa. Tapi biasanya puasa dulu sebelum bekam. Biasanya gitu. Maka kalau pas Ramadan kau pengen bekam, bekamnya jangan siang, malam. Itu lebih baik. Biasanya gitu. Jadi puasa minimal 6 jam. Jadi dalam dunia medis pun sebenarnya seperti itu, Mbak. Orang mau operasi itu suruh puasa dulu. Iya kan? Orang mau operasi itu suruh puasa. Paling tidak boleh makan saja. Kalau minum boleh tapi tidak boleh makan. Jenengan misalkan mau operasi, ya mungkin orang. Misalnya ada orang mau operasi, itu biasanya disuruh tidak makan sampai minimal 6 jam. Karena apa? Ya semua itu rahasia kedokteran ya, rahasia medis. Termasuk orang bekam. Biasanya orang-orang yang sudah paham tentang perbekaman itu tidak asal mau membekam. Suruh dulu pasiennya puasa dulu paling tidak 6 jam. Bahasanya puasa ya, bahasanya puasa, tapi maksudnya tidak makan, tidak minum. Minimal 6 jam baru dibekam. Nah itu karena itu hebatnya puasa itu di situ dari dunia apa kalau kita teliti dari sisi kesehatan. Maka Nabi itu sampai ndawuhake sumu tasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Karena ternyata betul puasa itu membuat sehat. Bahkan orang mau operasi disuruh puasa dulu. Jadi makruh tapi tidak batal. Ada lagi?
Mbak. Kalau yang misal niat puasanya pakai mazhab Maliki, terus kalau cewek itu di tengah-tengah haid, kalau udah suci itu niat lagi itu gimana Mas? Ya niat lagi. Berarti walaupun udah niat di awalan harus niat lagi. Ya. Sama itu Pak, kalau itu bagi cewek kalau mau puasa Ramadan itu niatnya gimana ya Pak? Ya kata adaan diganti kodok. Hanya itu. Tadi dicoba dibaca tadi ya. Nawa itu mana tuh tadi? Sudah tak tutup. Tiba, kumpul silang. Nawa itu ono mau. Di nganu ya, di Fathul Qaribnya ya ada ya. Niat. Nih, nawa itu saumahatin an adai fardhi. Lah kata ada dengan ganti kodok. Nawa itu saumahatin an qadai fardhi. Paham ya? Jadi ada itu adalah menjalankan ibadah sesuai pada waktu. Nek kodok berarti keluar dari waktu. Karena jenengan pas Ramadan batal atau punya hutang dibayar pas bulan Syawal ya tadi bukan an ada fardhi tapi an qadai fardhi. Berarti ada diganti fardhi. Ada diganti kodok. Satu lagi kalau ada. Monggo, Mbak. Monggo. Mboten. Bon nggih. Pripun Mbak piye? Wis ben paham sisan, tak paham sisan. Piye? Itu Pak, berkaitan tadi mengenai kalau yang batalnya puasa kayak wati atau keluarnya mani itu. Nah itu kan ada pendapat mengenai bahwa kalau misal melakukan hubungan tersebut yang mengeluarkan itu nggak batal, tapi yang dimasuki itu batal, itu gimana Pak? Ada pendapat yang mengatakan Pendapatnya siapa? itu Pak, saya kemarin sempat diskusi sama mbak saya, terus di kitab apa itu katanya ada pendapat seperti itu Pak. Kalau lewat hubungan itu batal. Jelas itu ijma itu, Mbak. Makanya aneh kalau misalkan jenengan dengar pendapat misalkan hubungan yang keluar yang masuk keluar terus masuk keluar maksudnya. Pokoknya gitu ya, paham ya. Kemudian maksudnya masuk kemudian keluar, yang keluar malah tidak batal, terus berarti yang cewek malah batal loh. Itu berarti salah baca atau salah paham. Jadi ijma'nya rasa diguyu wis pancen ngono wis paham kabeh. Jadi ijma'nya kalau an-mubasyarah tadi ya, an-mubasyarah itu batal. Mubasyarah itu kulit ketemu kulit maksudnya. Kulit ketemu kulit itu kan jima. Ya kan? Wati itu lebih umum daripada jima karena misalkan lewat jalan belakang itu namanya wati, tapi kalau jalan depan itu jima gitu. An-mubasyarah atau biliat dengan tangan digosok-gosok dewi metu mani dengan tangan. Pokoknya dengan kulit baik milik sendiri atau milik orang lain itu batal ijma. Betul nggih? Kalau yang tidak mubasyarah, tidak dengan kulit ketemu kulit itu yang di situ ikhtilaf. Ya kan, ikhtilaf. Makanya tadi saya sampaikan kalau misalkan berkhayal jenengan pokoknya melakukan kenakalan tertentu melihat video yang tidak baik kemudian berkhayal sampai berkhayal itu sampai keluar itu loh, keluar ejakulasi. Lah disitulah yang para ulama berbeda. Ada yang mengatakan batal karena inzal, ada yang mengatakan tidak. Lah mungkin yang jenengan itu tadi mungkin jenengan salah dengar atau yang jenengan dengar itu salah paham. Makanya tadi kalau keluarnya bukan an-mubasyarah itu memang ada yang mengatakan tidak batal. Maka memang pernah ada salah satu ceramah Ustaz siapa ya? Nggak perlu disebutkan ya, nanti nggak enak. Ini bukan dari kita. Ada yang mengatakan tidak batal memang ada. Karena memang itu khilaf. Betul nggak nih? Coba nanti di tasfih apakah jenengan yang salah dengar atau yang
seseorang yang jenengan maksud tadi malah justru yang salah dengar atau salah paham ketika memahami teks. Apalagi kalau dia hanya baca dalam versi terjemah, itu kadang seringkali terjadi kesalahpahaman. Karena kadang buku dari Mesir, buku dari Saudi diterjemah oleh orang Indonesia, kadang kemampuan bahasa Arabnya belum mumpuni, salah paham, salah menerjemah, kadang salah ketik, ada kata yang benar bisa jadi. Kemudian menjadi sebuah kesalahpahaman yang ditularkan kepada orang lain. Bisa jadi seperti itu. Matan nggih? Bon, saya kira cukup, sudah jam 7:30. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Monggo kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, Wallahul musta'an ila tariqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini apa?